Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya terus berdoa biar Anda senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi, diberi kesehatan, kekuatan, serta dipimpin dalam setiap aktivitas kita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang menikmati perasaan Bapa. Saya mengambil satu nats di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-14 yang menyatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang percaya pasti memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang atau manusia lain di sekitarnya. Interaksi tersebut bisa dengan orang tua, dengan saudara kandung, dengan pasangan hidup, dengan keluarga besar, dengan teman, dengan guru, dengan kolega bisnis, dengan atasan, dengan bawahan, dan masih banyak lagi yang dilakukan dalam interaksi. Interaksi tersebut terjadi terutama dengan orang-orang dekat, yaitu orang yang dikasihi secara khusus dan yang mengasihi secara khusus. Dalam berinteraksi tersebut, secara khusus dan istimewa dapat merasakan dan menikmati perasaan orang yang dicintai dan yang mencintai, khususnya pada waktu bisa saling menyenangkan atau saling membahagiakan. Pada waktu seseorang bisa menyenangkan atau membahagiakan orang yang dicintai, maka orang itu dapat menikmati perasaan orang lain dengan merasakan kebahagiaan di dalam perasaannya sendiri. Seperti misalnya, kalau seorang ayah memberikan hadiah sepeda untuk anaknya yang naik kelas, ketika melihat anaknya bersukacita, melompat-lompat kegirangan, maka orang tua merasakan kebahagiaan anak tersebut di dalam perasaannya sendiri. Demikian pula kalau ada seorang anak bisa membahagiakan hati orang tuanya, maka sang anak akan menikmati kebahagiaan orang tuanya tersebut di dalam perasaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, fenomena seperti ini juga bisa dibangun oleh orang percaya dalam relasinya dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang percaya masih kanak-kanak, maka Bapa di surga sering memberikan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati anak-anaknya. Tetapi ketika orang percaya sudah mulai dewasa, maka seharusnya orang percaya yang harus berusaha bagaimana dapat menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang percaya menyenangkan hati Bapa, maka orang percaya bisa merasakan kebahagiaan Bapa di dalam dirinya. Kebahagiaan ini bisa menjadi kenikmatan yang menjadi ikatan dalam jiwa, sehingga orang percaya selalu ingin mengalami pengalaman tersebut. Bapa di surga pun akan selalu memberi keadaan di mana orang percaya dapat mengalami kenikmatan tersebut. Itulah sebabnya dikatakan tadi dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pernyataan yang disampaikan ini, saudara, yang bisa kita terima pada waktu seseorang bisa menyenangkan atau bisa memberikan kebahagiaan, tentunya ini akan menjadi satu pengalaman yang pribadi, satu pengalaman yang khusus di dalam kehidupan kita. Kita akan senang ketika melihat kebahagiaan orang yang kita sayangi,
Kita akan senang melihat orang yang kita cintai. Dan fenomena ini seperti ini juga bisa dibangun oleh orang percaya ketika kita berelasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keadaan-keadaan tersebut di dalam mengalami hubungan atau relasi dengan Bapa di surga akan memberikan kondisi atau keadaan di mana orang bisa mengalami kenikmatan tersebut. Keadaan-keadaan itu antara lain yang pertama, pada waktu orang percaya memiliki kesempatan berbuat dosa, orang percaya memilih untuk tidak melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Hal tersebut tentu dapat menyenangkan atau membahagiakan hati Bapa. Betapa senangnya Bapa yang di surga melihat seperti itu, seperti kalau kita melihat orang-orang yang kita cintai selalu bisa berbuat baik, ya, selalu tidak pernah membantah, tidak pernah bersungut-sungut. Ketika kalau kita sebagai orang tua, anak-anak itu menurut kepada kita. Lalu yang kedua, pada waktu orang percaya diperlakukan tidak adil atau disakiti. Bagaimana reaksi orang percaya? Apakah membalas kejahatan dengan kejahatan atau dengan rela mengampuni dan mengasihi musuh? Kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi musuh. Kalau mungkin kita ketemu dengan orang yang benci dengan kita, orang itu hanya memalingkan mukanya, mungkin kita bisa menahan. Tapi kalau tiba-tiba mungkin orang itu menampar kita, apakah kita masih bisa mengasihi orang seperti itu? Ketika orang percaya memilih mengasihi musuh, maka hal itu pasti akan menyukakan, menyenangkan, dan membahagiakan hati Bapa. Lalu yang ketiga, pada waktu orang percaya dalam situasi sulit, dalam bahaya, dalam kondisi terancam dan berbagai keadaan yang mencenderungkan hati menjadi takut dan khawatir. Dalam situasi tersebut, apakah orang percaya tetap menaruh percaya kepada Bapa dan Tuhan Yesus tanpa kekhawatiran? Jika orang percaya menaruh percaya kepada Bapa dan Tuhan Yesus tanpa kekhawatiran, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, pada waktu Tuhan meminta atau menuntut sesuatu yang paling berharga dan paling dicintai dari orang percaya. Seperti Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Ketika seseorang berani memberikan yang terbaik, paling berharga dan paling disayangi bagi Tuhan, maka hal itu menyenangkan hatinya. Pada waktu Tuhan meminta kepada Abraham untuk Ishak, Tuhan berkata, berikan anakmu yang kau kasihi. Artinya Tuhan mau yang terbaik, Tuhan mau yang paling bagus, Tuhan mau yang paling berbobot, bermutu dalam setiap yang kita berikan, yang berharga, yang kita sayangi untuk Tuhan, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Abraham lakukan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, menjadi kebutuhan bagi semua orang yang normal untuk dapat membahagiakan orang yang disayangi dan yang menyayanginya. Kecuali orang yang sakit jiwanya atau jiwanya sakit, ia tidak mengingini kebahagiaan orang lain dan tidak dapat menikmati kebahagiaan hatinya ketika dapat membahagiakan orang lain. Orang seperti itu justru malah berkata dia akan senang kalau melihat orang susah, tapi dia susah kalau melihat orang senang. Dia tidak akan senang kalau ada orang bahagia, tidak akan senang kalau ada orang yang sukacita, dan dia lebih senang kalau ada orang menderita. Tentu saja ada orang yang memiliki keadaan sakit jiwa seperti ini. Orang seperti ini tidak pernah mau membahagiakan orang lain, dan ketika berhasil tidak membahagiakan orang lain, ia malahan bahagia. Inilah orang-orang yang berkeadaan psikopat, di mana kesukaannya adalah bisa melukai dan menyakiti orang lain.
Ironinya, banyak orang termasuk sebagian orang Kristen di dalam gereja berkeadaan seperti orang yang mengalami sakit jiwa. Bukan tidak mungkin sebagian mereka adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, seperti yang dapat ditemukan di dalam media sosial. Mereka menulis hal-hal yang jelas-jelas merusak nama baik orang lain, mencela, dan hal itu mendatangkan luka bagi sesamanya. Perdebatan-perdebatan dalam media sosial dengan kata-kata yang tidak patut menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang pantas disebut anak-anak Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus. Ironinya, mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka sebenarnya jauh dari standar kasih yang harus dikenakan oleh orang percaya, apalagi hamba Tuhan. Oleh sebab itu, bagi orang percaya yang jiwanya sakit atau yang sakit jiwanya, hendaknya menghindari tindakan yang tidak bermoral tersebut. Kalau orang percaya dinistai dan disakiti melalui media sosial, hendaknya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang percaya dapat menunjukkan kelasnya sebagai manusia rohani yang beradab atau sebaliknya, dan menyerahkan semua yang kita hadapi, yang kita terima ini ke dalam pengadilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka 2 Korintus pasal 13 ayat 11 mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.